Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali melalui video ini. Mari sebelum kita akan bersama-sama untuk boleh merenungkan kebenaran dari firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita minta tuntunan dari Tuhan untuk memimpin firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, kami boleh bersyukur untuk hari ini. Karena kasih dan anugerah-Mu, Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk boleh bersama merenungkan sebagian kebenaran dari firman-Mu. Dan biarlah pagi hari ini ya Tuhan, kami ya Tuhan rindu untuk Engkau sendiri ya Tuhan. Berbicara secara pribadi dalam setiap kehidupan kami semua yang percaya ya Tuhan. Mampukan untuk hal ini. Kami boleh menyadari ya Tuhan segala keterbatasan kami. Ya Roh Kudus, mampukan hidup kami. Supaya kami boleh mengerti, mengecap akan kebaikan Engkau. Dan kami boleh menangkap apa yang Tuhan inginkan ya Tuhan, apa yang kami lakukan, apa yang kerjakan. Karena oleh hikmat dan akal budi Tuhan Kau berikan bagi hidup kami. Engkau memberkati hamba-Mu yang berbicara, juga hamba-Mu yang bagi kami semuanya ya Tuhan yang mendengar. Bapa, terima kasih. Kami permuliakan nama Engkau. Tuhan begitu baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Kristus. Di dalam nama Engkau kami ucapkan syukur dan terima kasih untuk kebaikan-Mu. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bersyukur sekali untuk pagi hari ini walaupun kita lama tidak bertemu, tapi kami percaya Tuhan tetap menyertai dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Dengan situasi pada saat ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan? Mungkin pada saat ini kita mengalami apa yang dinamakan ketakutan, kekecewaan, rasa untuk putus asa. Dan hal ini memang kita tidak bisa dipungkiri, sesuatu hal yang panik, hal yang membuat kita sendiri menyerah gitu. Karena begitu tidak ada persiapan sama sekali. Suatu peristiwa yang kita dengar bersama melalui firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 27, di situ bagaimana Rasul Paulus sendiri mengalami kehidupan dengan segala penderitaannya. Pada waktu itu, Rasul Paulus dengan para tawanan yang akan pergi ke Roma dengan naik kapal. Namun di tengah-tengah jalan pada waktu itu, kapal itu mengalami apa yang dinamakan badai, yaitu badai yang luar biasa, yang sangat menakutkan sekali. Dan kapal itu terombang-ambing. Yang angin badai itu bukan angin badai biasa. Yang namanya angin badai timur laut. Yang itu yang sangat ditakuti para awak kapal. Dan ternyata pada waktu itu, mereka sangat kebingungan, ketakutan. Apa yang dia lakukan? Dia berupaya semaksimal mungkin. Dan sampai barang-barang yang dianggap tidak penting dibuang semuanya. Karena apa? Menginginkan apa yang dinamakan keselamatan itu. Dan pada waktu itu, dengan segala upaya selama 14 hari, bisa dibayangkan selama 14 hari mereka tidak makan karena dengan kondisi kapal dengan terombang-ambing. Mereka kecewa, mereka takut, mereka putus asa. Yang akhirnya mereka sendiri mengatakan bahwa dia menyerah. Bagaimana Rasul Paulus dengan para tawanan di situ bersyukur karena oleh kehendak Tuhan seorang malaikat menemui Rasul Paulus yang intinya dia katakan bahwa orang yang dalam kapal itu semuanya akan selamat. Namun kapal itu akan hancur. Saudara yang terkasih, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, sungguh tragis sekali. Bisa dibayangkan? Ya.
Kapal akan hancur, tapi dia semua selamat. Antara percaya dan tidak. Namun pada waktu itu, Rasul Paulus mengatakan, tabahkanlah hatimu. Ya, dalam masalah ini. Namun di situ justru dengan diam-diam awak kapal mengambil sekoci dan mereka melarikan diri. Dan tinggallah di situ Rasul Paulus dengan para tawanan. Tapi oleh kemurahan Tuhan, mereka apa yang dinubuatkan, apa yang dikatakan malaikat, mereka selamat. Saudara yang terkasih dalam Kristus, kalau situasi pada saat ini kita boleh menghadapi semua, yaitu pandemi, COVID-19. Apa tanggapan kita? Kita mungkin, walaupun kita sebagai orang yang dikatakan sebagai orang percaya, mungkin kita sendiri ada rasa takut. Jangan-jangan nanti mengenai keluargaku atau saya sendiri mungkin kena virus itu dan akhirnya membuat kita sendiri mati. Kadang-kala kita sendiri mengatakan, di manakah Tuhan saat ini? Kenapa Tuhan tidak cepat-cepat menyelesaikan masalah ini? Saudara, hal ini bukan saja dialami orang percaya, tapi juga bagi orang yang percaya. Semua boleh mendapatkan semuanya ini. Bagaimana virus tidak pilih-pilih. Lalu kalau kita sebagai orang percaya, di manakah Engkau Tuhan? Apa Engkau tidak menyelamatkan kita sebagai orang yang percaya? Saudara dalam Kristus, yang kalau kita tahu bahwa di sini kita bisa melihat, kita berpegang apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam Amsal Salomo. Kita akan bersama boleh merenungkan di dalam kebenaran firman Tuhan ini, di dalam Amsal pasal yang ke-24, ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Mengingatkan bagi kita semuanya, jika engkau tawar hati, pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati, jika engkau menyerah, jika engkau hatimu hambar, jika engkau sudah mulai putus asa, jika kamu sudah lelah, sudah jemu, dan tidak ngerti apa yang harus dilakukan, menyerah seperti itu aja, gitu. Ya. Justru apa dikatakan firman Tuhan? Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Yang artinya apa? Kita tidak punya kekuatan sama sekali. Yang artinya justru kalau kita diam, apa dikatakan firman Tuhan juga, penderitaan tidak akan jadi ringan. Justru semakin terpuruk dalam setiap kehidupan kita. Saudara, apa yang harus kita lakukan dengan hal ini? Saudara yang terkasih dalam Kristus, hal yang kita tahu pada firman Tuhan pada saat pagi hari ini, saya katakan, jangan menyerah. Jangan menyerah. Pertama kita akan bersama melihat di sini. Tuhan itu baik. Tuhan itu pencipta segala sesuatunya. Tapi kita bisa melihat bersama di sini dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-14. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan? Pasal 7 ayat 14 demikian firman Tuhan. Pada hari mujur bergembiralah. Ya. Tetapi pada hari malang ingatlah, ya, bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Yang artinya, baik mujur dan tidak mujur, ya, baik kaya maupun miskin, baik hujan dan tidak hujan, baik pergi atau menunda pergi, baik sengaja dan tidak sengaja, bahwa semua adalah kedaulatan dari Tuhan. Bahwa semua adalah kehendak Tuhan. Bahwa semua diizinkan oleh Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita tahu di sini Tuhan tidak memilih-milih, tapi kita tahu bahwa semua terserang akan semuanya ini. Menikmati semuanya. Wabah malapetaka yang terjadi pada saat ini.
Dan kita tahu, menyadari bahwa semua ini karena kedaulatan Tuhan. Karena seizin oleh Allah. Kita berpegangan seperti itu. Dan kita mungkin bertanya, bagaimana kita sendiri sebagai orang yang percaya gitu. Saya katakan bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukurlah. Apa yang harus menjadi bersyukur mungkin kita katakan seperti demikian. Bagaimana saya bisa bersyukur kalau penghasilanku mulai berkurang? Kalau pada saat ini justru hutang-hutangku semakin banyak gitu. Bagaimana saya bisa tidak cemas? Bagaimana saya tidak takut? Karena kondisi saat ini semakin hari semakin mencekam. Tapi apa firman Tuhan pada saat ini? Kalau saya boleh katakan, jangan menyerah. Tetaplah tabah. Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita percaya bahwa segala sesuatu diizinkan oleh Tuhan. Kita berpegang seperti itu. Kita pegang dulu bahwa segala sesuatu diizinkan oleh Tuhan. Berarti kita tahu bahwa semua ini diizinkan Tuhan. Dan luar biasa, kita sendiri sebagai orang yang percaya, kita berpegang apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-23. Kita akan membaca di sini dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-23. Apa yang dikatakan firman Tuhan demikian? Oh, maaf. Roma 8 ayat yang ke-28. Apa dikatakan firman Tuhan? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita memperhatikan di sini bahwa Tuhan mempunyai rencana, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Berarti ada sesuatu kekhususan, yaitu bagi mereka yang mengasihi Kristus. Mereka orang-orang yang percaya. Mereka orang yang ditebus oleh darah Yesus. Saudara, tidakkah ini kemurahan Tuhan? Tidakkah kita ada suatu jaminan bagi kita, kehidupan kita semua orang percaya, yaitu orang-orang yang mengasihi Dia. Lalu bagaimana nasib mereka? Saya katakan, di sini dikatakan orang yang mengasihi. Orang yang tidak mengasihi, matanya tertutup. Yang artinya tidak ada jaminan sama sekali. Saudara, ini perlu kita tegaskan. Perlu saya tegaskan bahwa ada jaminan bagi orang yang percaya. Apapun yang terjadi bagi hidup kita, Tuhan memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Dan dikatakan firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kalau itu terjadi bagi kehidupan kita, baik kaya maupun miskin, maupun penderitaan atau kesenangan atau kepuasan, Tuhan berkehendak bagi hidup kita. Kita yakini, dan akhirnya kata-kata itu ujung-ujungnya Tuhan memberikan yang terbaik bagi hidup kita dan melakukan pekerjaan besar bagi hidup kita. Ayat awal dikatakan kita tahu. Makanya saudara, biarlah kita sebagai orang percaya menyadari begitu luar biasa kasih Tuhan bagi kita sebagai orang yang dipanggil, yang sudah dipilih menjadi orang-orang pilihan. Bukan sebagai orang yang menyerah pada saat ini. Bukan sebagai orang yang putus asa. Bukan orang yang senantiasa tidak tahu apa yang harus kita kerjakan. Tapi Tuhan berbicara secara pribadi dalam kehidupan kita. Jangan menyerah gitu. Apa yang kita lakukan? Biarlah kita mau dengar-dengaran apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Tidak berdiam diri. Waktunya kita harus bangun. Waktunya kita harus bekerja. Waktunya kita harus melakukan siapa pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Setiap apa yang menjadikan suatu kesempatan bagi kita, biarlah segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sungguh indah sekali karena kita sudah dipilih oleh Tuhan. Ada suatu jaminan bagi hidup kita. Yang selanjutnya di sini apa yang dikatakan selanjutnya bahwa ada suatu jaminan bagi hidup kita. Kenapa kita tidak harus menyerah? Di dalam Yosua pasal 1, juga dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, suatu hal penegasan bagi kita sebagai orang yang percaya. Sakit pun bisa diderita bagi
orang yang tidak percaya. Namun sakit pun bisa diderita bagi orang yang percaya. Tuhan tidak memilah-milah. Tapi saya katakan, ada kekhususan bagi kita sebagai orang yang percaya. Apa yang dikatakan di sini? Ibrani pasal 13 ayat 5 dikatakan, Tuhan mengatakan, menegaskan bahwa Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak meninggalkan bapak dan ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, yang engkau mengasihi Tuhan. Ya. Ini jelas sekali. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara mungkin pernah mengalami apa yang dinamakan pada waktu kita kehilangan ibu. Mungkin kita mengalami apa yang pada waktu kita ditinggal seorang ayah. Mungkin kita bisa mengalami bagaimana hati kita menjadi sakit mungkin. Tapi perhatikan apa yang dikatakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dikatakan, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Penyertaan Tuhan begitu luar biasa. Keteduhan ada bagi hidup kita. Mungkin bisa terjadi masalah-masalah ada dalam kehidupan kita. Tapi tahu, sadar, tanggap gitu loh. Apapun yang terjadi, bahwa itu seizin Tuhan. Kita tahu dan sadar bahwa Tuhan senantiasa tetap menggendong kita. Tuhan tetap menyertai hidup kita. Tuhan tetap berpegang teguh bagi hidup kita. Tetap memegang tangan kita. Tergantung bagi hidup kita. Sadarkah kita? Terbukakah mata kita? Merasakankah tangan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita? Tidakkah kita merasakan bahwa Tuhan merangkul bagi hidup kita? Namun justru kita sendiri apa? Lari dari setiap kondisi. Menyerah gitu. Punya pemikiran-pemikiran sendiri gitu ya. Kita melakukan hal-hal yang justru mengecewakan Tuhan. Justru seringkali apa? Mempermalukan Tuhan gitu ya. Seakan-akan kondisi seperti ini. Waduh, saudara yang terkasih, banyak hal orang lari justru dengan masalah-masalah ini. Tuhan katakan, jangan menyerah. Apa yang perlu Tuhan katakan bagi hidup kita, kita lakukan. Apa yang perlu kita kerjakan, kita kerjakan. Saudara, kita harus tanggap. Mata, telinga kita mau dengar dengan apa yang Tuhan katakan bagi hidup kita. Begitu tenangnya bagaimana Tuhan menuntun hidup kita. Begitu damainya Tuhan memberikan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Tapi mereka yang masih takut, gentar, kekhawatiran, dan menyerah, putus asa. Di manakah Tuhan Allahmu? Saudara yang terkasih dalam Kristus, penegasan di sini bagaimana Tuhan senantiasa menyertai bagi kehidupan orang yang percaya. Selanjutnya, suatu kesaksian dari Rasul Paulus dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 1. Kalau kita melihat di sini dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 1, bagaimana Rasul Paulus sendiri mengatakan di sini. Saudara, bagaimana Rasul Paulus dia mengalami banyak sekali apa yang dinamakan penderitaan gitu ya. Tiada henti-hentinya apa yang dengan suatu masalah terus gitu. Tertolak, ya, dianiaya, jauh dari kita. Namun dia katakan, aku tidak tawar hati. Apa kuncinya di sini? Bagaimana Rasul Paulus tetap bertahan di dalam kehidupannya? Dia justru bersukacita akan semuanya itu. Suatu kemegahan gitu. Dan dia bangga akan semuanya itu. Keyakinan teguh. Saudara, apa dikatakan di sini suatu kesaksian? 2 Korintus pasal 4 ayat 1 dikatakan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Yang artinya, karena semua oleh kemurahan Allah. Bukan suatu kebetulan. Kalau kita mengalami hal ini bagi hidup kita semuanya. Bukan karena suatu hal yang membuat kita sendiri, oh Tuhan itu kecewa atau apapun juga. Saudara, Tuhan mengizinkan semuanya ini. Tapi kita sebagai orang percaya mengatakan oleh kemurahan Allah. Yang artinya di sini, Rasul Paulus sendiri mengatakan, ya, kalau dahulu aku seperti ini, aku dahulu seorang penjahat, aku seorang yang kasar, ya, saya dulu yang seperti ini, seperti itu. Saudara, tapi diubahkan. Begitu juga dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang seharusnya, kalau kita bisa mengatakan, oleh kemurahan Tuhan, saya untung gitu, saya percaya kepada Kristus.
Karena oleh kemurahan Tuhan. Kalau dulu saya seperti itu, tapi saya diubahkan, mata saya tercelik, saya boleh mengerti apa itu yang dinamakan kebenaran, apa itu nama kebobrokan. Kita boleh melihat. Kalau dulu, walaupun kita tahu, tapi tetap melakukannya. Saudara yang terkasih dalam Kristus, bagaimana kehidupan kita sebagai orang yang percaya? Apakah tetap melakukan hal-hal yang menjijikkan, menjadikan suatu kebanggaan? Apa yang kita kejar yang selama itu, tapi kita Tuhan diubahkan. Dan kita bisa mengatakan Tuhan, karena oleh kemurahan Tuhan, kita bisa untung. Saudara yang terkasih dalam Kristus, saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, hidup ini adalah keuntungan di dalam Kristus. Tidak ada yang kebetulan. Bapak Ibu sudah dipilih, masuk dalam kerajaan Allah, menjadi keluarganya Allah. Begitu bangganya, begitu bahagianya. Kenapa kita harus khawatir? Kenapa kita harus senantiasa menyerah dengan segala kondisi yang membuat kita sendiri melakukan hal-hal yang mempermalukan gitu. Tunjukkan bagi kita bahwa saya mampu. Saya melakukan ini semuanya karena kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Kita bisa mengatakan, aku bisa mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada saat ini. Karena Tuhan beserta dalam kehidupanku. Karena Tuhan sudah menjaminkan di dalam kehidupanku. Saudara yang terkasih dalam Kristus, lanjutnya Rasul Paulus sendiri mengatakan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Dia katakan di sini, 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbarui dari hari ke hari. Saya mengatakan di sini, dia tidak tawar hati walaupun dengan segala kondisinya, dia tetap bertahan. Ya, walaupun pada saat ini kita terjepit dengan hal-hal, mungkin kita sedikit terjepit dengan keuangan, mungkin sudah nggak bekerja, kesusahan, tapi perhatikan, tetap dengan suara Tuhan. Apa yang Tuhan katakan bagi hidup kita. Tetap percaya penuh. Jangan Tuhan, apa yang dikatakan dalam Roma pasal 5. Saya ingin sekali untuk ingat satu ayat di sini. Dalam Roma pasal 5 ayat 5. Begitu luar biasa dikatakan Roma pasal 5 ayat yang 5 dikatakan firman Tuhan. Demikian. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan. Artinya pengharapan tidak mengecewakan berarti apa? Pengharapan kita tidak mempermalukan gitu. Kita percaya tidak mungkin kita itu dipermalukan karena Kristus gitu. Kita hanya berharap pada Tuhan. Kita punya pengharapan. Gak mungkin kita dipermalukan. Tidak mungkin kita dikecewakan gitu. Secara jasmani mungkin kita dikecewakan gitu. Tapi bersyukur bagi orang yang percaya. Saya yakin dan percaya. Karena oleh kemurahan Tuhan, karena oleh dikatakan firman Tuhan di sini, karena dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Yang artinya kita boleh bermegah akan segala sesuatu. Dan kita mengatakan, kita bukan pecundang, tapi kita adalah seorang pemenang. Tergantung bagi hidup kita. Pada saat ini, apa yang harus kita tentukan? Menyerah, putus asa, tetap berharap kepada manusia, kesalahan yang fatal. Seringkali manusia berharap kepada manusia. Seringkali manusia berharap pada apa? Kekayaannya. Saudara, pada saat ini, mari kita berharap pada Tuhan. Tuhan akan menunjukkan bagi kita semuanya. Syukurilah. Terimalah. Tetap tabah. Jangan menyerah. Tuhan memberikan bagi hidup kita, yaitu kemenangan yang luar biasa. Pada saat ini, bagi mereka orang yang belum percaya, serahkanlah hidupmu pada Tuhan. Kembalilah. Bahwa Tuhan memanggil engkau. Dengan segala kondisi-kondisi pada saat ini, Tuhan mungkin mengizinkan itu terjadi bagi hidup kita. Tapi kita tahu bahwa di belakangnya itu, Tuhan memberikan kebaikan bagi kita orang percaya. Tuhan katakan dalam Matius, apa yang dikatakan dalam Matius, saya ingat dalam satu ayat, dikatakan di situ, rambut kepalamu terhitung. Yang artinya, segala sesuatu itu adalah kehendak dan seizin Tuhan. Biarlah kita pada saat ini berserah Tuhan dan semakin hari semakin dekat pada Tuhan. Menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Menyerahkan anak cucu kita. Berbahagialah orang yang percaya dalam Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Kita menyerahkan hidup kita. Kita boleh bisa melihat kondisi pada saat ini.
Saudara yang terkasih, apa yang Tuhan bicara pada firman Tuhan pada pagi hari ini, dan biarlah berbicara pada hatimu sendiri. Tuhan mungkin mengatakan hal ini, hal itu, terbukalah hatimu, dan biarlah Tuhan berbicara pada engkau secara pribadi. Dengan segala kondisi-kondisi keterpurukan pada saat ini, Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kita. Mari kita akan serahkan hidup kita pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami ucapkan syukur dan terima kasih untuk kebaikan Engkau. Pada saat ini ya Tuhan, seakan-akan kami menyerah dan putus asa dengan segala kondisi saat ini. Tapi kami tahu Tuhan, apa yang Tuhan firmankan dalam hati kami. Kami serahkan hidup kami pada Engkau. Kami hanya berserah pada Engkau ya Tuhan. Tuhan berbicara pada kami. Berbicara secara pribadi, apa yang harus kami lakukan. Kami kekurangan, kami kesulitan. Bapa, kami putus harap. Tapi di dalam Engkau, kami adalah orang-orang yang menang dalam Engkau. Dan tidak ada yang memisahkan kasih-Mu bagi hidup kami. Karena kasih karunia-Mu itu luar biasa bagi hidup kami. Untuk itu Tuhan, kami percaya Tuhan Kau tetap memelihara hidup kami. Kami bawakan hidup kami ya Tuhan. Keluarga kami semuanya Tuhan. Bagi mereka yang belum percaya pada saat ini Tuhan, biarlah mereka berubah ya Tuhan kehidupannya. Boleh mengenal Engkau secara pribadi Yesus. Dan kehidupan kami yang mata kami yang sering kali ya Tuhan dibutakan oleh ilalah zaman. Mata kami yang sering kali ya Tuhan tertutupi dengan kondisi-kondisi saat ini. Tuhan celikkan mata rohani. Biarlah kami sadar, mengerti, menangkap apa yang Tuhan inginkan pada kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kami percaya hanya di dalam nama Engkau kami percaya. Nama yang ajaib. Dan Tuhan mengadakan mukjizat terjadi dalam kehidupan kami secara pribadi. Juga dalam keluarga kami. Dan kami tercelik mata kami. Dan terbukalah semuanya. Bapa, terima kasih. Kami ucapkan syukur terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Kristus Yesus, Tuhanku yang ajaib dan mulia. Haleluya. Bapa, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kuatkan dan teguhkan hatinya. Ya Tuhan, Kau menjamah mereka. Tuhan memberkati. Ya Tuhan, teguhkanlah. Tuhan, hindarkanlah kami dari masalah virus corona ini. Sehingga sidang jemaat Tuhan terpelihara. Dikuatkan oleh anugerah dan kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemerintah negara kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk daerah kami. Tuhan, berikan keamanan. Berikan keamanan juga buat negara kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berikan kemampuan baik untuk semua tim medis. Tuhan memberikan kemampuan sehingga semua orang-orang yang sakit itu bisa disembuhkan oleh anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah. Namun marilah Tuhan, dimanapun jemaat Tuhan berada, Tuhan menjamah. Karena kami sangat percaya kehadiran Tuhan tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Karena itu hamba berdoa, siapapun Tuhan yang datang kepada Tuhan pada saat ini, Tuhan menjawab dan Tuhan memulihkan keadaannya sehingga kami boleh mengaminkan segala firman yang kami dengar pada saat ini. Dalam nama Yesus, kami bersyukur, berdoa, menikmati kebenaran firman ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Menyerah bukanlah jawaban, putus asa bukanlah jawaban. Selama kita masih bernafas, masih ada mujizat. Bangkitlah, Tuhan sanggup memulihkan hidup. Jangan